Halo Korean, selamat datang kembali di sini Senin Himaka atau Asenik Volume 10, podcast yang bakal nemenin kalian tiap hari Senin dengan obrolan santai, tapi tetap penuh insight. Kenalin, aku Naja, Doi Kimia angkatan 2024 sebagai podcaster 1. Nah, di sini aku nggak sendirian nih Koreans, tapi bareng sama partner aku yaitu Halo Koreans, aku Firly dari Kimia Angkatan 2024 sebagai podcaster 2. Nah, jadi hari ini aku sama Naja bakal bawain topik yang mind blowing banget nih. Beda ya dari topik kita biasanya karena kita bakal ngulik sesuatu yang akademik banget tapi tetap seru, inspiratif dan pastinya relatable banget buat mahasiswa. Bener banget nih Teh. Nah, kita tuh bakal ngobrolin tentang PKM atau program kreativitas mahasiswa. Buat sebagian orang mungkin PKM ini tuh kayak proyek kampus biasa aja. Tapi sebenarnya di balik itu tuh ada perjuangan, ide brilian, dan semangat riset yang luar biasa. Nah, dan lebih spesialnya lagi nih Teh, hari ini kita bakal bahas perjalanan salah satu mahasiswa kimia yang berhasil menembus tahap pendanaan PKM di bidang riset eksakta bareng timnya. Proyek mereka ini berjudul Astapatch NLC, riset anti-aging berbasis alga merah dan minyak buah merah. Wah, keren banget ya Teh. Mungkin langsung aja kali ya kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu satu sosok inspiratif dari Kimia FMIPA Unpad, yaitu Teh Ais, anggota tim PKM Riset Eksakta Astapatch NLC. Halo Teh. Halo Koreans. Halo nih, Tete apa kabar? Boleh dikenalin dulu mungkin sama teman-teman Koreans? Aku baik banget nih, alhamdulillah hari ini kabarnya. Perkenalan dulu berarti ya? Boleh. Oke, kenalin, nama aku Aisfarani Wulandari dari Kimia Angkatan 2023. Oke, halo Teh. Teh apa kabar nih hari ini? Baik-baik aja kan? Baik banget, super baik. Alhamdulillah. Nah, kesibukan Teteh lagi apa aja nih Teh selain PKM? Kesibukan akhir-akhir ini mungkin ya biasa ya, mahasiswa semester 5, apalagi udah mau akhir semester, jadi lagi sibuk-sibuknya nyiapin project, terus ujian-ujian juga, praktikum ya, biasalah ya mahasiswa kimia. Mirip lah berarti ya sama kita. Iya. Ya. Mirip. Oke, mungkin kita langsung aja nih ya Teh. Nah, tapi sebelum kita bahas teknisnya, aku pengen tahu dulu nih Teh, apa sih motivasi awal yang mendorong Teh Ais ini buat ikut program kreativitas mahasiswa atau PKM? Karena kadang langkah pertama itu tuh justru jadi yang paling berat dan menentukan langkah kita ke depannya. Kalau buat motivasinya, jujur aja nih ya, awalnya tuh mungkin aku lebih ke FOMO gitu ya, kayak ngeliat teman-teman yang lain pada aktif ikutan lomba, terus banyak juga yang ikutan PKM, kayak pada aktif-aktif banget lah. Pada akhirnya aku tuh kayak mikir kayak apa aku ikutan juga. Terus akhirnya waktu itu aku lihat ada dari farmasi, katanya mereka tuh butuh mahasiswa kimia buat di tim PKM mereka. Terus waktu lihat judulnya kayak aku ngerasa cocok banget nih, kayak judulnya tuh selaras sama apa yang aku pengen. Jadi akhirnya aku coba buat ikut dan ya akhirnya tergabung di tim itu. Oh, keren banget. Berarti ini salah satu contoh FOMO in a good way. Betul. Gitu ya. Keren banget nih. Berarti emang Tete tuh dari awal udah ada punya dorongan kuat pengen ikut lomba-lomba kayak gini gitu kan ya? Iya, betul banget. Nah, ngomong-ngomong nih Teh, dari sekian banyak topik atau bidang PKM ini, kenapa Teteh pilihnya tuh di bidang riset eksakta? Karena kan setahu aku ada yang pengabdian, ada yang kewirausahaan juga. Nah, kenapa Teteh pilihnya di yang RE atau riset eksakta ini gitu? Jadi aku pilih riset eksakta ini karena dia paling cocok sama latar belakang pendidikan aku sekarang sih. Riset eksakta itu kan dia lebih fokus ke penelitian, terus kayak pengembangan hal-hal barulah berdasarkan riset. Akhirnya aku pikir kayaknya ini cocok nih buat kayak aku nerapin ilmu-ilmu yang selama ini aku dapat selama kuliah di kimia. Jadi itu alasan aku pilih riset eksakta dibanding ya PKM-PKM yang lain. Wah, menarik banget ya Teh. Berarti emang selaras banget ya sama kimia. Nah, berarti kan Teteh ini tuh emang pilih eksakta karena latar belakang berarti ya? Betul. Nah, tapi katanya nih TIC itu kan didominasi timnya tuh sama mahasiswa farmasi. Dan Teteh tuh satu-satunya yang dari kimia. Nah, gimana sih proses pembentukan timnya dan peran Teteh di tim ini tuh apa dan bagaimana? Kalau buat proses pembentukan timnya, ini tuh sebenarnya awalnya dari anak-anak farmasinya ya. Jadi mereka punya inovasi buat bikin patch anti-aging nih berbasis dari ekstrak alga merah sama minyak buah merah. Terus akhirnya mereka cari tim dari kimia karena mereka butuh anak kimia buat jadi anggotanya. Jadi mungkin awal pembentukan timnya kayak gitu. Kalau buat kontribusi dari kimia sendiri, kimia itu sebenarnya luas banget kan. Jadi kayak bisa masuk ke berbagai bidang. Jadi kimia ini di sini bisa masuk ke bagian formulasinya. Terus kayak di bidang karakterisasinya juga bisa banget nih, karena kimia tuh emang luas banget dan bisa masuk ke mana-mana lah pokoknya. Nah,
itu berarti ya buat teman-teman Koreans yang dari kimia jangan takut untuk memulai karena Tuh. bidang kimia tuh luas banget gitu nih. Contohnya dari TAIS ini bisa ngeblend banget nih sama lintas jurusan bahkan lintas fakultas gitu Iya, ya, sama betul. teman-teman di farmasi. Nah sekarang aku penasaran nih Teh, gimana pengalaman Teteh selama di PKM ini, itu kayak hal yang sulit atau perjuangannya nih dari awal mulai penyusunan proposalnya mungkin kira-kira apa sih yang bikin Teteh tuh agak demot mungkin dari selama perjalanan ini, boleh diceritain nggak Teh? Kalau buat ditanya prosesnya susah apa enggak ya susah banget ya, apalagi kayak dari awal, dari mulai nyusun proposal, terus kayak laporan-laporan itu kayak banyak banget lah, terus kayak bukan sekali dua kali doang revisi. Kalau demot ya sebenarnya pasti ada aja ya demot, cuman mungkin karena aku dan tim tuh bisa dibilang lumayan dapat banget lah chemistry-nya gitu. Jadi mungkin salah satu alasan aku nggak demo tuh karena ada dukungan juga dari teman-teman tim aku yang lain. Terus kayak kita semua jadi kayak saling support lah. Kalau misalkan salah satu ada yang kelihatan mulai kayak gak semangat atau kayak mulai demot, kita mulai kayak saling semangatin satu sama lain. Jadi itu sih paling kalau misalkan alasan demot ada banget. Cuman ya kita tetap jalan tuh karena ya kita punya satu sama lain buat saling nyemangatin lah kayak gitu. Tapi keren banget sih, Iya, maksudnya iya. kayak nggak kenal dari awal, maksudnya baru kebentuk pas tim ini tuh ada, terus tapi udah bisa bonding banget dan saling ngerangkul, itu tuh menurut aku keren banget. Tapi nih Teh, boleh ceritain nggak kayak salah satu momen terberat banget buat Teteh dan tim, kayak akhirnya kenapa sih Teteh memilih untuk tetap bertahan dan nggak nyerah sama keadaan itu tuh apa? Kalau momen paling berat ini sebenarnya kalau disebutin satu momen doang enggak juga ya, karena pasti ada beberapa momen terberat. Cuman mungkin yang aku mau bahas sekarang tuh ada di waktu kita lagi formulasiin si NLC astaxanthinnya ini. Kayak itu bukan sekali dua kali lah kita gagal, terus kayak udah berkali-kali ganti formulasi, terus kayak udah berkali-kali juga diskusi sama dosen, terus udah ganti formula berapa kali masih nggak dapet juga nih formula yang cocok. Di situ mungkin ya yang agak bikin demot, kayak bisa nggak nih, kayak mana kita dikejar waktu juga kan, dikejar deadline, belum lagi kesibukan-kesibukan lain karena udah mulai kuliah. Jadi mungkin halangan terberatnya paling di situ sih, di bagian formulasinya. Cuman kalau misalkan apa yang membuat kita nggak nyerah dan masih terus lanjut ya tadi itu sih yang aku sebutin, karena dari kita saling dukung satu sama lain. Jadi kayak kita saling dukung, saling jaga semangatnya satu sama lain lah, biar akhirnya sampai kita nemu formulasi yang cocok buat produk kita. Jadi support system mungkin ya. Betul. Keren banget ya, maksudnya kayak aku sambil ngebayangin gitu sambil tadi cerita tuh kayak gimana nih, kayak praktikum berkali-kali. Iya, setiap hari. Kayak kita aja yang tiap minggu 2 kali udah stres Iya, banget, iya. apalagi ini nge-lab Iya, keren banget. Berarti di situ ya diuji nih timnya kompak. Iya, semuanya di situ sih. Oke. Oke, wah itu benar-benar kayak keren banget. Tapi mungkin ya Teh, kan sekarang itu kita mau bahas ke inti penelitiannya nih. Nah sebenarnya apa sih Astapage NLC itu dan kenapa penelitian ini tuh penting banget untuk dikembangkan, khususnya tuh di bidang anti-agingnya? Oke, jadi Astapage NLC ini tuh sebenarnya dia patch transdermal yang berbasis dari ekstrak astaxanthin dari ekstrak alga merah yang dikombinasiin sama minyak buah merah. Nah, terus dia juga sistem penghantarannya itu pakai teknologi nanostructure lipid carrier yang itu basisnya tuh lipid. Jadi itu cocok banget nih sama tubuh kita. Jadi bioavailabilitasnya juga tinggi dan juga itu bisa meningkatkan tingkat penyerapannya ke dalam tubuh kayak gitu. Keren banget ya. Sebelumnya sebenarnya aku belum pernah denger sih Iya. tentang kayak minyak Iya, buah iya, merah sumpah. ini Iya. gitu. Cuma aku sempat baca juga nih kan dari riset Teteh itu pakai kombinasi alga merah dan minyak buah merah tadi dalam sistem nanolipid carrier. Nah itu tuh kenapa sih milih kombinasi itu? Emang keunggulan dibanding formula yang lain tuh apa gitu kalau boleh tahu? Oke, jadi pertama mungkin kita pilih astaxanthin dari ekstrak alga merah itu karena astaxanthin tuh salah satu antioksidan kuat yang emang udah terbukti gitu dari riset-riset sebelumnya kalau dia tuh ampuh banget nih buat mengatasi penuaan dini. Jadi kita pilih dia karena dia tuh bisa dibilang super antioksidan lah, karena dia tuh ampuh banget buat mengatasi penuaan dini. Terus kita pilih minyak buah merah karena dia tuh salah satu buah endemik khas Papua yang dia tuh punya aktivitas antioksidan kuat. Terus dia juga punya banyak potensi lagi nih buat dikembangkan, tapi sayangnya kayak pengembangannya tuh masih terbatas. Jadi kita pilih minyak buah merah dan astaxanthin dari ekstrak alga merah, kita kombinasiin supaya dia punya efek sinergitas dalam mengatasi penuaan dini. Keren
keren banget. Tapi cemerlang. Buat ngedapetin si sampelnya itu susah nggak sih Teh? Kayak tadi kan dari Papua nih, berarti nanti Teteh tuh ngedapetin sampel ini tuh dari mana? Kebetulan kalau dari aku sendiri karena PKM kita tuh fokusnya lebih ke formulasi, jadi buat bahan-bahannya kita pakai yang udah jadi, yang udah ada komersial kayak gitu, kita beli jadi kita nggak ekstraksi langsung karena kita fokusnya lebih ke formulasi. Oke. Nah, tapi Teh, kalau misalkan nih suatu saat Astapatch NLC ini tuh dikomersialkan, menurut Teteh siapa target pengguna yang paling relevan dan dampak apa sih yang paling ingin Teteh dan tim lihat dari si inovasi ini? Kalau buat targetnya sendiri, produk kita tuh cocok banget buat perempuan atau laki-laki berusia kayak sekitaran 20-30 tahunan lah yang mungkin mengalami gejala penuaan dini. Nah, kayak gejala penuaan dini kan bisa kayak kerutan atau kayak noda hitam, kayak banyak banget lah gejala penuaan dini. Nah, kalau buat efeknya sendiri, buat produk kita tuh efeknya tuh lebih ke menurunkan kerutan yang ada di wajah. Jadi itu sih yang lebih diteliti di kita. Oke, keren Berarti banget ya. iya, berarti memang bukan menghilangkan tetapi mencegah dan juga mengurangi aja ya Teh? Mengurangi, ya. Ya apalagi kan sekarang lagi zaman skincare Iya, banget nih, iya. mungkin ini Lagi bisa booming banget nih, iya, bisa skincare jadi Korea highlight banget. gitu. Iya, bisa jadi highlight mungkin yang lebih dari bahan alami yang udah jelas gitu, di formulasinya dibuat sendiri gitu kan ya, nggak yang asal-asalan gitu. Apalagi kita pakai sampelnya tuh dari bumi kita nih, dari Papua. Berarti berpotensial banget lah ini dari riset yang cuma di kampus gitu ya, bisa dibilang nanti semoga bisa berkembang ke industri juga. Amin. Nah, ngomongin soal pengalaman nih ya Teh. Nah, pasti banyak banget hal yang Teteh pelajari nih dari PKM ini, mulai dari proses yang tadi kayak ada up and down-nya. Nah, soft skill dan hard skill apa sih yang paling berkembang selama Teteh menjalani si PKM ini? Oke, kalau buat soft skill ya, yang paling aku rasain berkembang tuh di sini mungkin lebih ke komunikasi dan kerjasama. Karena di sini kita dituntut buat komunikasi kan, apalagi di sini aku sama tim dari farmasi yang emang awalnya tuh kita nggak kenal sama sekali nih, terus tiba-tiba kita disatuin karena PKM ini. Jadi mungkin yang paling berkembang tuh di komunikasi dan kerjasama dalam tim. Kalau buat soft skillnya, kalau buat hard skill ya paling itu sih. Teknik-teknik lab, kayak dibayangin kita setiap hari nge-lab kayak dari pagi sampai malam, jadi yang paling berkembang di teknik dalam laboratorium gitu sih. Terus mungkin lebih ke analisis data karena kita juga nyimpulin kayak dan analisis data hasil penelitian kita sendiri kan, jadi mungkin kalau buat hard skill yang berkembang tuh itu teknik laboratorium dan analisis data. Berarti emang kimia banget. Iya, kimia banget. Tapi berarti emang Teteh mempelajari itu tuh sendiri, kayak misalkan kan nggak semua teknik-teknik lab kayak analisis gitu tuh kan dipelajarinya di kimia. Berarti Teteh otodidak atau kayak gimana? Otodidak, dan kita lebih ke belajar dari satu sama lain sih. Mungkin kan ada dari beberapa dari farmasi yang mungkin gak dipelajari di kimia. Jadi kita saling sharing satu sama lain lah, belajar lagi dari satu sama lain. Keren banget ya. Mungkin terakhir nih Teh ya, buat teman-teman mahasiswa kimia mungkin yang lain yang masih mau PKM tapi masih ragu buat ikut PKM, ada nggak kayak pesan atau tips and trick dari Teteh buat teman-teman kimia atau Koreans yang lagi dengerin yang mau coba-coba ikut PKM gitu? Gimana nih awalnya tuh harus dimulai dari mana? Kalau pesan dari aku mungkin jangan takut buat coba sih, karena langkah pertama tuh emang pasti yang tadi disebutin juga paling berat. Cuman kalau misalkan kamu berani coba, kesananya tuh pasti akan lebih ringan lagi. Jadi jangan takut buat coba. Berarti emang langkah awal tuh ya udah nyoba dulu aja, kesananya coba dulu gimana aja. itu urusan Gimana nanti. Betul. Benar banget. Walaupun awalnya karena FOMO nggak apa-apa, asalkan itu FOMO-nya dalam hal yang baik ya. Oke. Berarti emang selain buat nyoba, kalian juga harus pintar-pintar cari informasinya. Betul. Karena emang akses, apalagi sekarang tuh akses internet gampang banget ya Teh. Kayak nih kan Teh Ais juga satu-satunya anak kimia nggak menutup jalan gitu ya. betul, buat betul ketemu sama banget. teman dari farmasi gitu. Benar, oke. Nah, menarik banget kan obrolan kita hari ini, mulai dari motivasi awal, perjalanan riset, sampai makna dibalik inovasi Astapatch NLC. Semuanya tuh benar-benar menambah wawasan kita dan kita jadi belajar banyak banget kayak oh ternyata emang kita harus pintar-pintar cari informasi dan yang lainnya. Iya, jadi jangan takut dulu ya teman-teman. Semoga cerita Teh Ais ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman Korean semua, khususnya yang pengen berani melangkah dan berinovasi lewat PKM nih, ya kan? Bener banget Teh. Oke, terima kasih banyak Teh Ais karena sudah mau menjadi narasumber kita dan berbagi pengalamannya yang super duper keren banget, sangat inspiratif juga. Mungkin segitu dulu dari kita, dan kita juga terima kasih kepada Koreans karena udah
nonton Asenik dari episode awal sampai episode 10. Keren banget, terima kasih ya Korean. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay curious.